Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Analisis Perbandingan dan Evaluasi Buku Biologi SMA atau MA pada materi jamur. Nah, di sini kami yang beranggotakan saya Fitri Hairani Dongoran dan rekan saya Yuswitari Pasaribu. Sebelumnya itu yang kami hormati Bapak Salman Al-Farisi, MPD selaku dosen pengampu, dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Nah, pemateri pertama itu yang disampaikan oleh saya sendiri. Dalam buku Henry Guntur, Tarigan dan Jago Tarigan, ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang pengertian buku teks. Nah, yang pertama itu menurut Hallquist. Buku teks ini adalah rekaman pikiran rasial yang disusun untuk maksud-maksud dan tujuan-tujuan instruksional. Selanjutnya itu menurut Lange. Buku teks adalah buku standar atau buku setiap cabang khusus studi dan dapat terdiri atas dua tipe, yaitu buku pokok atau utama dan buku suplemen atau tambahan. Selanjutnya itu menurut Bacon. Buku teks adalah buku yang dirancang untuk penggunaan di kelas dengan cermat disusun dan disiapkan oleh para pakar atau para ahli dalam bidang itu dan diperlengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang sesuai dan serasi. Yang selanjutnya itu menurut Buckingham, buku teks adalah sarana belajar yang bisa digunakan di sekolah-sekolah dan di perguruan tinggi untuk menunjang suatu program pengajaran. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang jamur. Nah, jamur ini tidak memiliki klorofil, tidak dapat membuat makanannya sendiri, dan tidak memiliki jaringan-jaringan yang terspesialisasi seperti halnya tumbuhan lain. Nah, jamur heterotrop mendapatkan makanan dari organisme lainnya dengan cara mensekresikan enzim yang menguraikan makanan menjadi molekul sederhana sehingga dapat menyerap sel-sel jamur. Sebagian kerajaan hidup secara mendapatkan makanan dan makhluk hidup yang telah mati atau bahan organik yang membusuk. Oleh karena itu, jamur memiliki kingdom tersendiri dan terpisah dari kingdom plantae. Selanjutnya itu, struktur tubuh jamur tergantung pada jenisnya. Ada jamur yang uniseluler, misalnya itu pada kamir. Ada pula jamur yang multiseluler, membentuk tubuh buah besar yang ukurannya mencapai 1 meter. Nah, contohnya itu pada jamur kayu. Nah, tubuh jamur ini tersusun dari komponen dasar yang disebut hifa. Hifa ini membentuk jaringan yang disebut miselium. Nah, miselium ini menyusun jalinan-jalinan sama menjadi tubuh buah. Nah, hifa ini adalah struktur menyerupai benang yang tersusun dari dinding berbentuk pipa. Dinding ini menyelubungi membran plasma dan sitoplasma hifa. Nah, selanjutnya itu sitoplasmanya ini mengandung organel eukariotik. Kebanyakan dari hifa ini dibatasi oleh dinding melintang atau septa. Septa ini mempunyai pori besar yang cukup dilewati ribosom, mitokondria, dan kadangkala inti sel yang mengalir dari sel ke sel. Akan tetapi ada pula hifa yang tidak bersepta atau hifa senositik. Struktur hifa senositik ini dihasilkan oleh pembelahan inti sel berkali-kali yang tidak diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Hifa pada jamur yang bersifat parasit biasanya mengalami modifikasi menjadi haustoria yang merupakan organ penyerap makanan dari substrat. Haustoria dapat menembus jaringan substrat. Nah, pada beberapa jamur dinding hifa mengandung selulosa, tetapi pada umumnya terutama terdiri atas nitrogen organik. Nah, selanjutnya itu di sini kami akan membahas tentang analisis dan perbandingan isi buku. Nah, yang pertama itu pada kelebihan buku. Kelebihan buku ini yang pertama dilihat dari segi isi buku materi jamur. Pada buku 1 itu materi pada bab tentang jamur ini penjelasannya
di dalamnya sangat mudah dimengerti dan setiap pembahasan materi selalu diselingi gambar yang sangat mendukung para pembaca sehingga pembaca lebih memahami maksud dari penjelasan tersebut. Nah, kelebihan dari buku kedua dari segi isi bukunya itu, dari buku kedua ini juga menggunakan gambar yang jelas dan penjelasan yang detail serta paragraf yang tersusun rapi. Paragraf demi paragraf yang terkandung di dalamnya. Pada buku ketiga ini setiap pembahasan menggunakan gambar dan pada buku ini materi dijelaskan secara padat dan lengkap. Kelebihan yang kedua itu dari segi tata bahasa. Pada buku satu ini menggunakan bahasa Latin pada pembagian jamur yang ada di buku tersebut serta bahasa yang baku sehingga pembaca dapat menemukan kata-kata baru dan memperkaya kosakata yang terdapat pada buku tersebut. Nah, kelebihan pada buku kedua ini dari segi tata bahasa itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta penulisan yang sangat rapi dan pada setiap penulisannya dan sehingga pembaca cepat dalam menguasai penjelasan dari buku ini serta memudahkan untuk dipahami. Nah, selanjutnya itu pada buku ketiga, pada buku ini juga terdapat menggunakan bahasa Latin, sehingga pembaca dapat mengetahui istilah-istilah baru dan memperkaya pengetahuannya. Nah, kelebihan buku yang ketiga ini dari segi tampilan isi buku. Buku satu ini memiliki warna putih kekuning-kuningan dan menarik, serta mudah dicari karena tampilan di covernya itu digunakan memiliki ciri khas tersendiri dan menarik. Nah, buku kedua ini mudah didapat karena bukunya unik, berwarna hitam, dengan tampilan yang sangat estetik, sehingga menarik si pembaca untuk membacanya. Nah, pada buku yang ketiga, buku mudah dikenali karena gambar covernya sangat cerah dan penuh dengan warna hijau. Nah, kelebihan buku yang keempat itu relevansi konsisten dan kecukupan materi terhadap KI dan KD. Buku yang pertama itu berdasarkan buku ini KD untuk materi jamur sudah mencakup semua bahasan jamur. Yang buku kedua berdasarkan KD pada buku kedua ini sudah cukup sesuai dengan standar kompetensinya. Yang buku ketiga ini sudah sesuai juga, tetapi pada buku ini tidak bisa digunakan untuk buku satu-satunya dalam mengajar karena masih ada yang belum sesuai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan kami Yuswitari Pasaribu. Kepada Yuswita kami persilahkan. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai kekurangan buku. Yang pertama itu dari segi isi buku yang berjudul tentang jamur. Buku pertama itu memiliki banyak submateri yang penjelasannya itu pada tiap-tiap babnya menggunakan sub-sub yang sangat banyak dan lengkap. Dan buku kedua tidak terlalu banyak submaterinya dan singkat, sehingga penjelasannya itu banyak yang kurang pada buku tersebut. Dan yang ketiga itu dari segi penulisan buku itu masih banyak menggunakan tanda baca yang tidak sesuai dengan bahasa pada tempat bukunya. Selanjutnya dari segi tata bahasa. Yang pertama, buku pertama itu terlalu banyak bahasa Latin sehingga pembaca sulit dalam memahaminya. Sedangkan buku yang kedua itu tidak terlalu banyak bahasa Latinnya. Dan yang ketiga, buku itu termasuk sederhana. Dan dari segi tampilan buku, pada buku pertama itu warna covernya itu sangat menggunakan kertas yang berwarna putih sehingga tampak kusam. Dan pada buku kedua, tampilan covernya itu terlalu polos sehingga si pembaca pun tidak tertarik untuk membacanya. Dan yang ketiga itu terlalu sedikit tulisan di bagian depan covernya sehingga terlihat tampak polos. Nah, selanjutnya itu ada relevansi, konsistensi, dan kecukupan materi terhadap KI dan KD. Pada buku pertama sudah sesuai dengan standar KI dan KD, tetapi buku ini belum mencapai tujuan pembelajaran yang lebih bagus. Dan yang kedua, buku ini tidak mencakup permasalahan lingkungan hidup sehingga tidak adanya kepekaan terhadap kehidupan nyata. Dan pada buku ketiga, bagian indikatornya itu
tidak terlalu ada bahasa Latin sehingga tidak ada varian baru yang kita ketahui. Nah, selanjutnya ada mengenai evaluasi isi buku. Jadi dari hasil analisis dan perbandingan bahwa buku yang telah kami teliti cukup menarik atau membawa perhatian siswa untuk mempelajarinya. Dan materi yang disampaikan itu tidak melebar pada materi-materi yang lain. Sehingga dengan apa yang tercantum secara keseluruhan bahasanya itu sudah termasuk baku, mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca, khususnya pada peserta didik. Dan keseluruhan kebahasan bahasa ini pada buku ketiga sudah baku, mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca, dan sangat mudah untuk dipelajari. Nah, jadi selanjutnya ada media pembelajaran pendukung. Ada 3 bagian. Yang pertama itu media pembelajaran ini terdiri dari banyak hal. Untuk materi jamur ini, media pembelajaran yang sangat cocok itu seperti video pembelajaran yang bersifat animasi, bisa berbentuk video, dan bisa juga berbentuk animasi yang lainnya. Selanjutnya, media pembelajaran seperti alat peraga sangat dibutuhkan dalam mendukung aktivitas siswa. Karena ada sebagian siswa itu lebih mengerti dan memahami dengan menggunakan metode langsung dari alat peraga itu. Selanjutnya ada media pembelajaran lainnya yang dapat mendukung pembelajaran jamur ini, yaitu berupa alat peraga langsung dari guru yang dapat membawa langsung siswa tersebut langsung turun mempelajari tentang jamur tersebut. Nah, jadi adapun kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari makalah kami ini berdasarkan dari buku analisis biologi yang sudah kami dapatkan atau yang kami sudah amati, bahwa guru itu menyajikan materi kepada peserta didik, pembuatan bahan ajar yang menarik, seperti inovatif, yang sangat penting dan merupakan tuntunan bagi setiap pendidik. Bahan ajar yang mempunyai kontribusi yang besar bagi proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, jadi fungsinya ini dapat dibedakan berdasarkan kebutuhan pendidik, yaitu sebagai pedoman bagi pendidik dalam memberikan materi dan menghemat waktu saat belajar. Sedangkan bagi peserta didik ini, bahan ajar itu dapat berfungsi sebagai alat belajar tanpa harus menggantungkan diri terhadap pendidik itu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Suitari Pasaribu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam presentasi hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.